mengatakan Yesus itu firman Allah, di Islam juga disebut kalimatullah, rahimahullah. Tidak ada masalah. Yang masalah ini Tuhannya Musa apakah dilahirkan Maria? Gitu Kita mulai, dong. Bang. Ya, udah. Suara saya nggak kedengaran ya? Iya. Kamu mengatakan firman Tuhan Yesus itu, ya memang betul. Yesus itu adalah kalimatullah. Artinya apa? Yesus itu ada berkat keinginan, kehendak, cipta dari Allah. Makanya dia menciptakan Yesus. Yang Anda harus bahas di sini adalah Tuhan yang disembah Nabi Musa, yang murkanya menyala-nyala, yang membasmi pemakan babi di dalam Yesaya 66. Itu yang Anda harus bahas, yang mengatakan terkutuklah manusia yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Itu yang harus Anda bahas. Taatilah perintahku. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan jalan taat kepada perintah-perintahku seperti tertulis di dalam kitab Musa. Ulangan 11 nomor 1, Yosua 1 nomor 7. Itu yang Anda harus buktikan, bahwa Tuhan yang begitu pencemburu, jangan ada ilah lain di hadapanku, kok tiba-tiba menjadi makhluk. Itu yang Anda harus bahas. Layaknya kami membahas Tuhannya Nabi Musa itu adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Lalu kemudian tadi siapa saudara kiamat menuduh Rasulullah Muhammad SAW itu memerintahkan untuk berbohong. Islam diajarkan berbohong katanya. Waduh, ini anak kecil ini belajar di mana ya? Ingat ya, Matius 10 nomor 16. Di situ diajarkan bahwa hendaklah kamu cerdik seperti ular. Emang ular itu cerdik? Setahu saya ular itu nggak cerdik. Muatan daripada cerdik seperti ular ini ya seperti iblis. Karena ular itu identik dengan iblis, ular naga, ular yang di surga. Menurut kitab Anda, siapa itu penjelmanya? Ular, iblis itu. Lalu kemudian Filipi 1 nomor 18. Ya jadinya kita tidak membahas konsep Tuhan. Kita membahas tentang perintah karena kamu lari kemana-mana. Tetapi tidak mengapa, kata pendiri Kristen. Sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan palsu. Palsu di sini original teksnya apa? Anda sudah tahu? Belum tahu juga. Propasis. Propasis itu artinya mengelabui. Mengelabui itu apa? Mendustai. Mendustai itu apa? Membohongi. Propasis dalam bahasa Yunani. Belum ngerti juga anak kecil. Nah, baik dengan maksud palsu, maksud mengelabui, menipu, membohong, ataupun dengan maksud jujur, tentang hal itu, aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi ini dalil, Bung, dalam kitabmu, mau kau bahas hadis Al-Quran, hadis dalam Islam, itu tujuanmu untuk apa? Untuk mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Makanya kau bawa hadis, meskipun kamu nggak ngerti. Oke? Cukup bagi saya sekali aja, sekali aja kurontokkan hadismu, yang kau katakan hadis itu, udah cukup sekali. Membuktikan bahwa kaulah pendusta. Kenapa kau berdusta? Karena memang amanat di kitabmu. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui atau membohongi atau mendustai maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Itu makanya kamu melakukan itu. Saya tahu maksudnya. Lalu kemudian ya, ketika Anda membawa hadis katanya, dalam hadis ini hadis ono, bahwa Nabi Muhammad SAW itu diceritakan menyimpan patung dan seterusnya. Bung, hadis Qudsi jelas mengatakan bahwasanya dan tiada seorang yang lebih zalim daripada orang yang bermaksud menciptakan ciptaan seperti ciptaanku. Oleh karena itu maka cobalah mereka menciptakan seekor semut kecil atau biji-bijian. Itu hadis Qudsi yang menerangkan. Lalu dikatakan lagi di hadisnya, asyaddun nasi azaba yaumil qiyamah alladzi yudahinu bi khalqillah. Manusia yang paling pedih siksa pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat menyerupai patung dan seterusnya untuk makhluk Allah. Jadi jangan kau bawa-bawa yang kayak begitu, tertolak oleh agama kami. Ya, belajar lagi original teks kiamat, jangan kayak anak-anak. Guru Ndajuma, saya boleh tertawa nggak? Nggak boleh. Nanti boleh. Sedikit aja. Kalau dia dipendam tertawanya nanti meledaknya di kuping. Wak. Oke. Aku mau tanya nih sama Ki Ahmad ya. Kamu bisa baca Ibrani atau tidak? Kalau tidak bisa saya ajarin. Karena tadi kamu menyampaikan data yang salah loh. Sekarang saya mau bertanya. Kamu tadi menerjemahkan yang ini atau yang ini? Menerjemahkan yang ini atau yang ini? Tadi saya lihat kamu menerjemahkan yang ini. Yang dimaksud roh adalah ciptaan menggunakan kata yang ini. Yaitu Veyosher, bukan Peyoshen. Yang tadi kamu sampaikan ternyata ini. Makanya saya bilang belajar original teks. Jangan dibohongi oleh terjemahan. Ya, kita saudara? mulai, ya? Oke. Mbak Kak Ica, terima kasih ya. Jadi Fikri Ahmad tadi salah menerjemahkan. Yang dia terjemahkan adalah Veyoshed, dengan dia tidak mampu untuk membaca. Kalau evangelis baca Yunani bisa, baca Ibrani bisa. Nah, yang menciptakan ini adalah Veyosher. Kita lihat di dalam Alkitab LAI ya, Zakaria 12 ayat 1. Nah, ini Fikri Ahmad kan Zakaria 12 ayat 1. Ini yang menerjemahkan dari LAI saja jujur kok ya, dan dia yang telah menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi roh yang ada dalam diri Yesus Kristus adalah roh ciptaan. Tapi dia keliru. Karena dia nggak bisa baca Ibrani. Dia mengatakan itu meletakkan dengan kata-kata ini ya. Kita buka nih apa kata-kata meletakkan itu, menempatkan. Nah, menempatkan itu di sini apa? Payoshed ya. Yosed dalam bahasa Ibrani 03245. Kalau menciptakan bukan Payoshed, Ki Ahmad, Mbak Ahmad ini orang Malang, Mbak Ahmad ini ya.
kita lihat di dalam, sebentar kita kembali. Nah, kita kembali nih, menciptakan ya. Ini LAI saja sudah jujur kok, tuh ya. Ini menggunakan kata Fayosher dalam original teksnya. Dor. Makanya saya pengen tertawa tadi. Kemudian tadi bilang kamu ayat palsu, ayat palsu. Kita lihat nih ayat palsu ya. Markus 15:28. Ini tentang Yesus disalib, padahal Yesus diserupakan, saudara. Dibuatlah ayat palsu. Loh, Nandar, kamu menghujat itu ayat palsu. Ini dari LAI loh. Kita lihat lah ya. Saya orang hukum, saya siap untuk dituntut kalau misalnya saya menafsirkan sendiri ya. Alkitab Sabda dari LAI, tafsiran. Markus 15:28. Benar nggak itu ayat asli? Ternyata itu ayat tidak asli. Wah, evangelis, yang dirubah itu terjemahan. Coba lihat di dalam kodeksnya. Saya lihatkan kodeks tertua tahun 360, yaitu kodeks apa namanya teman-teman? Ya, sebentar. Kodeks Sinaiticus, sebentar ya. Aduh, apa namanya itu? Keyboard saya kehabisan baterainya nih ya. Kita lihat aja di sini ya. Markus 15, ini kodeks Sinaiticus ya. Markus 15 ayat ke-28, ada nggak? Coba Kak Ica lihat. Ya, Markus 15 ayat ke-28 tidak ada, ditambahi, dikurangi karena itu nubuatan Nabi Muhammad. Dor, karena Yesus diserupakan. Dor. Wah, Nandar itu di dalam kodeksnya. Coba di dalam Greek Bible Online, ada nggak? Kita lihat nih. Ini baru palsu, saudara. Kita lihat Markus 15 ayat ke-28 ada tidak di dalam original teksnya. Makanya belajar Ibrani sudah saya bilang, yang sanggup menghadapi saya itu Bambang Nursayana tapi nggak berani debat, saudara. Markus 15 ayat ke-27 dulu ya, saudara. Kita lihat nih, Markus 15 ayat ke-27. Ada ayatnya ya, ada ayatnya. Kai sun hauto setawroshin duo lestas ena ex desion kai ena es you numon hauto. Coba kita rubah jadi ayat 28. Ada nggak ayat 28? Ini baru data, saudara. Dor. Kosong. Ya, Markus 15 ayat 28 kosong. Lalu dari mana LAI menambahkan Alkitab, saudara-saudari yang terkasih? Makanya LAI sendiri mengatakan itu Markus tidak asli. Kalau tidak asli sinonimnya apa? Palsu. Nah, tadi temanya saudara-saudari yang terkasih sangat jelas ya. Ada enggak apa namanya itu Musa menyembah Roh Kudus sampai kiamat pun tidak akan ada ya di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus itu menikah, punya anak. Anaknya 3, istrinya 2, Maria Magdalene, Kana. Ini datanya dari Injil sendiri, screenshot, tampol muka para ini. Bukan dari ini dan orang Kristen ini. Tuh bule di sini ya. Datanya jelas kok ini. Nih, Anda screenshot, tampol para pendeta. Nah, ini baru, ini ngomong palsu apa tapi nggak bisa original teks. Habis gitu salah juga. Kemudian kita lihat ya, tadi ngomong dia Wahyu 3 ayat ke-14. Ayo adu baca, bisa nggak kamu? Masa kalah sama orang Islam bisa baca Yunani? Terima kasih. Tor, terimalah kebenaran saudara. Oke, di sini kita udah waktunya kan